Satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan pulang umrah ini Bapak Ibu habis semua dosanya. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Apalagi yang gemuk-gemuk ya. Banyak betul dosanya. Berarti yang paling enggak banyak dosa Mbak Asih aja ya. Karena Mbak Asih paling cungkring di sini. Yang banyak dosa Mas Yoyon. Karena Mas Yoyon paling gemuk. Tak lihat-lihat paling gemuk Mas Yoyon ya. Tapi jangan salah dulu, jangan-jangan yang cungkring lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi karena keberatan dosa. Makanya cungkring badannya. Nah, mudah-mudahan dengan umroh ini Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Makanya umroh itu boleh sering. Kalau haji yang enggak boleh. Al-hajju marratan. Faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu cuman sekali. Barang siapa yang pengen berangkat lagi, itu cuman sunnah saja. Makanya Bapak Ibu nggak perlu belagak sering-sering haji. Lebih baik ganti umroh saja. Itu pun kalau bisa berangkat. Kalau nggak bisa, pasrahkan pada Allah. Karena begini, di zaman kemarin kita dilarang umroh beberapa bulan belakangan, banyak orang ngeluh kok nggak bisa umroh. Justru saya dapat bacaan bunyinya begini, bagus juga tuh. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Justru kalau kita nggak bisa umroh, jangan ngeluh. Tak perlu menyalahkan siapapun. Saatnya kita berbagi. Nah, kalau bisa jangan kita terus yang umroh Bapak Ibu. Kasih ke pembantunya, asisten rumah tangganya. Kasih ke guru ngaji anak-anaknya. Ya Ustaz ya. Subhanallah. Belum umroh kan? Subhanallah. Kasih ke guru ngaji anak-anak. Luar biasa itu. Kasih ke kerabat yang belum berangkat umroh. Nilainya sungguh luar biasa. Nah, di masa pandemi ini juga saya ingin ingatkan, jangan lupa berbagi. Jangan cuma mikir umroh saja. Karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Karena ada di masa pandemi ini, orang yang hari itu dia bekerja, hari itu dia dapat upah, hari itu juga habis dimakan. Dan akhirnya dia dirumahkan. Dari mana dia mendapatkan penghasilan? Makanya gara-gara stay at home, ini orang pintar bahasa Inggris semua kan? Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh hari yang dirumahkan. Bahasa Inggrisnya home pimpa, alaihum gambreng. Nah, ini kita berbagi. Jangan lupa. Di masa pandemi ini jangan banyakkan ngeluh, saatnya yang bergaji berbagi, jangan cuman menumpuk rezeki, mari kita semua berusaha selalu peduli. Insya Allah. Itu fadilah pertama umrah, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, jangan takut berangkat ke tanah suci, karena banyak yang takut Pak. Tanah suci itu bukan yaumul jaza. Bukan hari pembalasan, bukan yaumuddin. Jadi tanah suci itu kita beribadah, jadi tamu Allah. Cuman saya perlu ingatkan dikit, karena itu rumah Allah, Baitullah. Kalau kita bertamu ke rumah orang, enggak sopan, kurang ajar, sombong, takabur, maka wajar kalau Allah kasih peringatan. Wajar. Ngebatin aja kita, semua orang pilek, gua enggak. Langsung ditegur oleh Allah, kasih pilek. Kita merasa banyak duit, kecopetan.
Itu bukan hukuman, sekedar teguran. Karena Allah sayang sama kita. Allah ingin haji dan umrah kita itu bersih banget. Karena saya ini pengalaman Bapak Ibu ngebimbing jamaah haji, tidak pernah sakit sama sekali. Enggak pernah sakit. Ya kalau haji enggak sakit itu enggak wajar, Pak. Kalau umrah enggak sakit wajar kan sebentar. Ini haji sama perjalanan 42 hari enggak sakit. Udah enggak sakit, demam tidak, flu tidak, batuk tidak gitu. Minimal kan orang batuk, dia tidak. Tepuk dada dia. Cuman gua yang enggak sakit. Tepuk dada. Kita nunggu saja. Kok enggak sakit-sakit ya? Biasanya orang habis takabur, besoknya langsung sakit tuh. Enggak sakit juga. Di padang Arafah Bapak Ibu lagi wukuf, orang kan lagi nangis nih, lagi nangis berlinangan air mata, ingat dosa lah ya. Ingat dosa-dosa, dia tepuk dada, cuman gua yang nggak sakit. Kita tunggu nggak sakit, sampai pulang haji nggak sakit. Begitu di Islamic Center Raja Basa dijemput keluarga, dia jalan paling depan sampai tepuk dada, cuman gua yang nggak sakit, yang lain sakit semua. Ustadz Parman aja batuk, songongnya. Terus apa kata kawan sekamarnya? Ustadz, orang itu yang sejak di Mekah sombong, Madinah sombong, sampai pulang sombong, tapi nggak dikasih sakit, tidak pernah sholat 5 waktu. Boro-boro ke masjid, Pak. Dia di kamar hotel saja nggak sholat, cuman sholat waktu di Arafah sama Mina, karena malu di tengah orang banyak. Disitulah saya dapat pelajaran, oi haji impas-impasan itu. Jadi begitu di akhirat nanti, ya Allah saya pernah haji, saya minta kepadamu pahala haji saya, sudah kata Allah, impas. Kamu sombong di tanah suci, nggak aku kasih penyakit, tidak aku kasih peringatan, karena impas dengan pahala hajimu. Disitulah saya berpendapat Bapak Ibu, orang yang sakit di tanah suci belum tentu karena Allah benci sama dia, tapi mungkin karena Allah sayang dengan dia, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Jadi husnudzon, berbaik sangka. Mekah bukan tempat pembalasan, Mekah bukan tempat hukuman. Karena banyak orang takut haji padahal sugih, Pak. Alasannya apa? Ngapa Pak nggak mau naik haji? Saya ini mudanya Ustadz sering ngamplengin orang. Takut di Mekah nanti dikampleng balik. Pernah ngejitak orang, takut dijitak balik. Nggak usah khawatir. Karena Mekah itu tidak menerima orang yang sok suci, tapi Mekah itu menerima orang yang mau bertaubat kepada Allah. Ini testimoni ya Pak, kasus nyata. Bapak angkat saya. Ceritanya begini, dia saya yakinkan Pak, wallahi demi Allah saya yakinkan Mekah bukan tempat pembalasan. Jadi Bapak nggak usah takut naik haji. Tapi Bapak langsung daftar haji plus, duit banyak kata saya. Nunggu kapan lagi, keburu mati nanti. Dia berangkat sampai di Jeddah, kakinya gemetar, hilang daya upaya, nggak bisa bangun. Dibawain kursi roda nggak mau naik, digendong keluarganya nggak mau, dituntun nggak mau, dia malah sujud nangis sejadi-jadinya, sampai marah itu polisi-polisi imigrasi itu yang di bandara. Dia sujud nangis sejadi-jadinya, ya Allah, saya datang ke sini bukan karena sok suci, tapi karena saya banyak sekali dosa. Kalau engkau terima taubat saya di tanah suci ini, ya Allah, sehatkan saya sekarang juga. Tapi kalau enggak diterima, ya Allah, matikan saya detik ini juga. Malu saya kalau pulang haji lumpuh kayak gini. Ajaib Pak, tegak kakinya, bisa jalan 26 hari sempurna hajinya, pulang sampai ke Indonesia lagi. Itu dia nyari saya, gara-gara itu dia ngangkat saya jadi anak. Man, mau nggak jadi anak saya? Ya maulah kata saya. Jadi anak orang kaya soalnya. Nah tahun depan dia berangkat lagi pakai fasilitas haji plus lagi. Seminggu setelah pulang haji, sedang Jumatan di masjid, wafat, meninggal dunia. Allahu Akbar.
Disitulah saya dapat pelajaran Bapak Ibu, tanah suci tidak menerima orang yang sok suci. Bahkan tanah suci tidak menerima orang yang sok kiai. Tapi tanah suci menerima orang yang mengakui semua dosa-dosanya dan mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada pembalasan di sana. Ini motivasi di awal. Enjoy saja, jangan berpikiran negatif. Tapi sekali lagi jangan sombong, agar tidak ditegur oleh Allah. Karena kalau ditegur kita sendiri yang gak enak. Walaupun teguran itu bukan karena Allah benci, saking sayangnya Allah dengan kita. Itu maksudnya. Gini saja Pak, kita ngebatin teman kita sakit nih, nggak usah ngomong, kita cuma lihat ya, banyak dosa dia, makanya dikasih sakit. Ngebatin saja, giliran kita langsung dikasih sakit. Saking Allah itu nggak mau kita ini suudzon, berpikir negatif. Hati kita harus bersih, pikiran kita harus tenang. Jadi ini yang perlu saya ingatkan di awal. Satu ya, jadi jangan takut, optimis, jalani ibadah dengan baik. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Masa lalu jangan menghambat ibadah kita. Allah Maha Pengampun. Kalau Tuhan itu saya, ya gawat. Sekali berbuat salah gua maafin. 2 kali berbuat salah saya maafkan. 3 kali berbuat salah tiada maaf bagimu. Tapi Allah 1.000.000 kali, 100 juta kali, 1.000.000.000 kali manusia berbuat salah, Allah tetap memaafkan. Dan Allah terima taubat sampai nyawa mendesak-desak di tenggorokan. Segmen pertama. Segmen kedua, manasik singkat. Begini Bapak Ibu, haji dan umrah itu Bapak Ibu enggak membaca apa-apa. Pakai ihram lalu niat. Tawaf ya tawaf, sa'i ya sa'i, tahallul enggak ya tahallul, enggak membaca apa-apa, sah haji dan umrohnya. Karena ada yang panik ngapalin doa-doa tebel banget. Masalahnya kalau masih muda ngapal itu gampang, tapi kalau sudah tua apal lembar pertama. Begitu sudah apal lembar kedua, yang pertama hilang lagi. Apalagi yang sudah mikirin banyak cicilan, yakin nggak bisa apal beneran itu. Jadi saya yakinkan nggak membaca apa-apa, sah haji dan umrohnya, dan bisa mabrur juga, makbul wal mabrur, bisa juga. Beda dengan sholat, orang sholat nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya, tapi haji dan umroh nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Kan ada orang buta kiu, alif bengko aja nggak tahu tapi naik haji, sah hajinya walaupun dia nggak bisa ngaji, tapi ya belajar, jangan membiarkan diri dalam kebodohan. Jadi itu. Nah selanjutnya, karena kita ini rutenya Madinah, Indonesia, Jeddah ya Ustaz ya, Jeddah dan Madinah, berarti kita ngambil mikotnya di Madinah, Bir Ali. Jadi mikotnya tidak dari, kalau orang haji kan begini Bapak Ibu, haji atau umrah yang langsung ke Mekah, sekarang ngambil pakaian ihramnya diganti dari Bandara Soekarno-Hatta. Disesuaikan dengan protokol kesehatan. Nanti mikotnya di Yalamlam. Tapi karena kita ke Madinah, maka mikot kita di Bir Ali. Di Madinah itu ziarah, programnya ziarah. Tapi ziarahnya nggak bisa maksimal karena karantina 3 hari nggak bisa kemana-mana. Makanya di Madinah dilamakan ya. Jadi 4 hari di Madinahnya. Karena ada 1 hari city tour. Kemungkinan besar city tour pun nggak bisa keluar bis, kemungkinan besar. Karena mengantisipasi. Dan saya dapat informasi, Bapak Ibu dilarang keluar hotel di luar program. Karena nanti di swab ulang di sana. Swab mandiri di sana kan mahal, 3 juta sekali swab. Duit kita habis nantinya. Ada kejadian di beberapa travel, jamaahnya bandel, ya harus menanggung biaya sendiri. Karena keliling belanja gitu, ngebandel. Akhirnya begitu masuk hotel, cut, nggak boleh masuk, di swab ulang. Nah kan biaya menambah namanya. Ikuti saja program yang ada, itu lebih aman. Kita fokus dengan niat awal, yakni ibadah. Kalau kurma kan sudah banyak, Pak Yoyon menyediakan stoknya. Sama dari Mekah juga itu. Kurma itu begini sih kalau saya ngambil pelajaran. Sukari itu kurma paling murah, paling legit, paling manis. Coba anak-anak tuh dikasih kurma yang lain gak demen, tapi kasih sukari paling demen.
Itu yang dibanyakin. Yang ajwa ya jangan banyak-banyak ya. Agak mahal dan juga memang dia tidak terlalu manis kan. Tidak selegit bagaimana sukari. Baik, saya masuk dulu. Nanti di Madinah kita akan melakukan mikot awal. Mikotnya di Bir Ali. Ini saya ambil garis besarnya dulu. Mikot di Bir Ali sudah mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki dan menutup aurat bagi wanita, mandi besar dan lain sebagainya. Nanti kita urutkan dari awal. Dari Madinah naik dari hotel, naik bus berangkat ke Bir Ali, masuk masjid masih dengan physical distancing. Seandainya nggak boleh masuk, berarti niat saja. Seandainya boleh masuk, maka masuk. Sholat 2 rakaat. Semua tergantung kebijakan situasional kerajaan Saudi Arabia, bukan di kita. Situasional betul. Sholat 2 rakaat. Setelah kita sholat 2 rakaat, maka kemudian kita berniat. Niat umrah kita yang singkat saja. Labbaik Allahumma umrah. Singkat saja. Nah, nanti oleh tour guide mutawibnya di atas bus, kita akan bersama-sama berniat lagi, takut lupa. Karena orang yang ihram tanpa niat tidak ada ihram baginya. Jika tidak ada ihram baginya, maka tidak ada umroh baginya. Makanya Nabi dulu mengeraskan niat ihramnya, niat umrohnya. Labbaik Allahumma umrah, agar yang lain dengar. Labbaik Allahumma hajjan, agar yang lain dengar. Tujuannya agar orang tidak lupa. Nanti tour guide mutawib ya, itu akan mengeraskannya nantinya. Dan kita mengikutinya. Setelah itu kita akan berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah dalam jarak tempuh perjalanan kisaran 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam sampai ke Mekah. Sampai di Mekah biasa ke hotel. Kemudian tour guide-nya mengatur jadwal tawaf. Masuk Masjidil Haram, tawaf 7 kali putaran. Setelah tawaf 7 kali putaran, kita melakukan sa'i. Setelah melakukan sa'i, tahallul. Jadi umrah itu singkat sekali. Yang lama perjalanan Madinah ke Mekahnya. Itu yang lama. Tapi aktivitas umrahnya sangat singkat sekali. Kalau di Mekahnya tawaf. Tawaf itu tidak lama, apalagi sekarang. Kan nggak empet-empetan. Tawaf itu 15 menit bisa selesai sekarang. Katakanlah setengah jam ya. Yang agak lama mungkin nanti sa'inya, sa'i setengah jam selesai. Jadi saya kasih durasi Bapak Ibu, kemungkinan besar tawaf, sa'i sampai tahallul itu selesai dalam waktu 1 jam. Habis tahallul selesai umroh kita. Jadi sedemikian rupa, singkat. Tak ulang lagi. Ihram dari mikot di Bir Ali Madinah, di tanah halal. Kemudian ke Mekah tawaf. Habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, selesai umrohnya. Singkat banget. Ini manasik singkat. Tolong diingat sekali lagi. Ihram dari mikot yang disertai niat di Bir Ali Madinah, langsung ke Mekah lalu tawaf. Setelah tawaf kita sa'i, setelah sa'i kita tahallul, setelah tahallul selesai. Apalagi Bapak Ibu yang pakai umroh normal, umroh reguler ya, itu pakai umroh 2 kali misalnya. Ini nggak boleh, umroh cuma sekali karena masa pandemi ya. Umroh cuma sekali. Nanti kalau masa normal umroh 2 kali, umroh yang kedua itu singkat betul. Keluar ke tanah halal, ngambil mikot, langsung ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau yang gagah sejam selesai. Kalau yang gagah itu, dia nggak ikut rombongan, sejam selesai. Itu rangkaian umroh. Selain itu adalah ibadah ziarah, ibadah tambahan. Termasuk memakmurkan Masjidil Haram, boleh keluar hotel untuk sholat. Menurut peraturan di sana, lihat aja nanti, untuk sholat 5 waktu, tapi langsung pulang. Jam sekian belum pulang ke hotel, swab pulang nantinya. Begitu swab, biaya mandiri. Jadi jangan mampir-mampir maksudnya. Habis dari masjid langsung pulang. Petugas hotel ngelihat, kok belum pulang-pulang nih. Begitu masuk kita, swab pulang, biaya minimal 3 juta untuk swab pulang itu. Jadi riuh kalau kayak gitu modelnya nanti. Baik, ini segmen kedua. Sekarang kita masuk segmen ketiga, yakni manasik santai. Sebentar saya minum dulu Bapak Ibu. Silakan tehnya diminum.
Tapi itu kalau anget yang bunuh virus Bapak Ibu. Ya, silakan. So, salaman tadi pengen resoles kan. Cuman malu makan. Baik, kita mulai. Saya persingkat saja ya, biar nggak terlalu lama. Nanti kita di Madinah, karantina 3 hari, city tour sehari, lalu kita berangkat menunaikan umrah. Yang kita lakukan start di Madinah, Bapak Ibu, mandi besar. Mandi besar itu kayak mana? Kayak mandi junub, tapi mandinya mandi sunnah. Niatnya begini aja, nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Namanya mandi ihram. Nggak bahasa Arab nggak apa-apa. Aku niat mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Bahasa kita aja. Allah bahasa aja paham. Bahasa Jawa paham, bahasa Lampung paham, bahasa Inggris paham. Nggak harus bahasa Arab. Karena niat itu intinya azmul qalbi. Mandi besar. Setelah mandi besar, mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram ibu-ibu menutup aurat, menutup seluruh auratnya. Warna boleh apa saja, tapi kalau bisa seragam saja. Bagi bapak-bapak, pakaian ihramnya 2 lembar kain, atasan dan bawahan. Ingat, jangan pakai celana dalam. Jadi jangan sampai lupa. Jangan pakai celana dalam, dalaman apapun, buat laki-laki. Kalau zaman sekarang enak, pakaian ihramnya tebal kayak anduk, Pak. Zaman dulu tuh kain tipis. Waduh, rentan banget ya. Kalau sekarang udah kayak anduk tuh. Jadi sekali lagi saya perlu ingatkan, laki-laki hanya 2 lembar saja, bawahan dan atasan. Setelah mandi besar dengan niat mandi sunnah, bukan mandi wajib, tapi caranya sama dengan mandi wajib. Lalu kita mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram selagi dalam perjalanan bahunya ditutup. Masuk angin kalau nggak ditutup. Hanya tawaf saja yang bahu dibuka, ya. Jadi berangkat ke miqat. Berangkat dari ke miqat. Miqat itu namanya area Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumbirun Ali, sumur Ali. Karena orang Arab peradabannya sumur, Pak, nggak punya sungai. Kalau orang Indonesia kan sungai, Wai Halim, Wai Abung, Wai Sekampung, Kali Jodo, ya, Kali Deras. Orang Sunda Ciamis, Cibodas, karena sungai. Orang Arab peradabannya bukan sungai, tapi sumur. Makanya Bir Ali, Bir Maunah, nama sumur, nama kampung itu. Kita di Bir Ali, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah 2 rakaat ihram. Niatnya mutlak saja, umum. Usolli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh bahasa Indonesia niatnya. Sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, langsung niat umrah. Labbaik Allahumma umrah. Itu saja. Keluar dari masjid, langsung naik bis. Nanti dihitung oleh tour guide-nya, tour leader ya, pimpinan rombongannya, diajak niat ulang oleh mutawib tour guide-nya. Agar kalau ada yang terlewat. Lalu berangkat ke Mekah. Dalam durasi perjalanan 5 sampai 6 jam. Kemungkinan besar kita akan mampir di masjid di tengah-tengah safari. Kemungkinan besar. Kecuali atas himbauan masa pandemi harus langsung sampai Mekah. Wallahu a'lam ya. Peraturan lokal di sana. Kita mampir ke masjid untuk menunaikan, boleh jadi sholat maghrib dan isya jamak qashar. Karena dalam perjalanan. Kalau dia zuhur asar, berarti zuhur dan asar jamak qashar. Biasanya maghrib dan isya jamak qashar. Sampai di kota Mekah, kita masuk hotel dulu. Bagi kamar dulu. Masuk hotel. Setelah itu siap-siap untuk melakukan tawaf. Itu teknisnya nanti
tour leader sama mutawib yang akan mengaturnya. Turun hotel, masuk Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Karena ada yang nyelonong tahiyatul masjid. Karena kita akan tawaf, jangan tahiyatul masjid. Langsung, karena kita akan tawaf. Baik, ini ada yang tertinggal. Selama perjalanan dari Bir Ali ke Mekah, disunahkan talbiyah. Tapi jangan kenceng-kenceng Pak, nanti habis suaranya. Sekian jam talbiyah. Kalau ngantuk tidur saja. Kalau ngantuk tidur. Sedang terjaga bertalbiyah. Yuk kita langsung praktek, ikutin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sepanjang jalan itu aja yang Bapak Ibu baca. Kalau mau ngepas sambil lihat YouTube boleh, sambil lihat tulisan juga boleh, begitu sambil jalan. Sampai di Mekah. Nanti begitu sampai Mekah, kita akan tawaf, masuk Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram, kita langsung ke area tawaf. Kalau kita lihat di televisi ya Bapak Ibu, tawafnya sudah digaris. Masing-masing dikasih jarak. Jadi jarak depan, belakang, jarak ke samping dibikin garis. Jadi enggak berdesak-desaan. Saya pikir itu malah lebih sempurna ya. Karena kita lebih fokus dengan tawafnya. Daripada yang masa-masa normal yang sampai berdesak-desaan, empet-empetan sebagainya. Nah, kita akan mulai tawaf ini dari tanda lampu hijau. Dari tanda lampu hijau di rukun Hajar Aswad. Tanda lampu hijau di rukun Hajar Aswad. Jadi kita lihat itu, searah lampu hijau, rukun Hajar Aswad. Posisi Ka'bah kalau kita jalan ada di sebelah kiri kita. Kita melihat ke arah Hajar Aswad sambil memberi isyarat. Karena kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, apalagi sekarang. Mungkin ada larangan mencium Hajar Aswad karena masa pandemi, takut penularan kan. Kita memberikan isyarat ke arah Hajar Aswad, lalu menghusapkannya ke wajah. Bacaannya Bismillahi wallahu akbar. Ulang lagi, Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Arahkan ke rukun Hajar Aswad, pojok yang ada Hajar Aswadnya. Kemudian dihusapkan ke wajah begini. Boleh dicium, boleh. Boleh dicium, boleh juga dihusapkan ke wajah. Bapak Ibu, hukum asal mencium Hajar Aswad sunnah bagi laki-laki. Tidak disunahkan bagi perempuan.
Jadi nggak usah ngotot, kan ada ibu-ibu ngotot cium hajar aswad biar bisa pamer. Nanti pulang haji umroh kan pamer kan? Padahal perempuan nggak disunahkan cium hajar aswad. Cukup laki-laki saja. Lo apa gantinya? Istri mencium tangan suami. Tapi cara ciumnya begini. Yang masih punya suami ya. Cium punggungnya, cium telapaknya. Itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu. Persis hajar aswad. Jadi ada gantinya kan? Bismillahi wallahu akbar. Kemudian diusapkan ke wajah atau dicium. Lalu kita langsung berjalan sembari membaca tasbih. Nanti oleh mutawibnya biasanya dibimbing. Subhanallah. Barengan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, diulang-ulang itu, diulang-ulang kita membacanya. Walaupun ada versi doa yang panjang. Dalam versi terbitan Kementerian Agama ada doa yang panjang. Bapak Ibu mau baca itu boleh, ya. Atau dibaca oleh mutawib, kita tinggal ikut juga boleh. Begitu. Enggak dibaca juga enggak apa-apa. Enggak dibaca. Misalnya ribet bacanya takut kesandung misalnya kan. Atau kita ngedengar mutawib karena jauh nih sekarang kan jaraknya. Karena diberi jarak, ngedengar mutawib enggak nyambung juga, sudah baca tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih hari raya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih berulang-ulang. Itu saja yang dibaca, enggak apa-apa. Terus enggak membaca apa-apa juga enggak apa-apa. Bisu, pokoknya enggak baca apa-apa, enggak apa-apa. Tapi janganlah mubadir amat ya. Apa yang Bapak Ibu hafal? Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu dibaca enggak apa-apa. Wong kita memang banyak dosa kan? Atau tasbihnya aja, subhanallah, 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 enggak apa-apa. Apa yang bisa dibaca? Asal jangan nyanyi lagu dangdut lah. Jangan ya. Nyanyi lagu alamat palsu, lupa pulang ke hotel nantinya. Karena ngeblank. Ngeblank itu bisa karena peringatan, tapi bisa juga karena faktor biologis. Karena gini Pak, kita perjalanan jauh, apalagi orang tua yang melakukan perjalanan jauh rentan terkena Alzheimer, penuaan dini atau pikun dini. Jadi makanya banyak yang lupa jalan pulang ke hotel yang tua-tua. Banyak. Itu bukan karena banyak dosa, tapi karena faktor usia. Jadi jangan biasakan suuzon sama orang. Kecuali Bapak Ibu dia sombong, Allah kasih teguran. Kalau dikasih teguran sama Allah, sholat saja di Masjidil Haram, nanti Allah kasih petunjuk jalan pulangnya. Baik, di putaran pertama sampai ke rukun Yamani. Kita ini apa sambil praktek situ aja ya? Sampai di situ aja ya. Biar sekalian ya, Pak ya. Situ aja. Itu kan Ka'bah kan? Ka'bahan maksudnya. Situ aja yuk, situ aja. Ikutin saja, enggak apa-apa ya. Situ aja. Ya, silakan biar nggak kelamaan Bapak Ibu. Nanti praktek lama lagi. Rukun Hajar Aswadnya mana? Sebelah sini ya. Nah, ini ya. Nah, gitu. Bapak Ibu di belakang saya, nggak apa-apa, dilihat aja. Di sini. Masih di Waidadi? Masih. Jalan Durian. Iya. Oh, aku Durian dulu. Oh iya ya. Lupa. Baru ingat sekarang. Ya, di Durian 2 ya. Iya. Baik, ini rukun Hajar Aswad ya. Rukun Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad namanya. Kita memandang ke arah Ka'bah, ke arah Hajar Aswad. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian dihusapkan ke wajah atau dicium tangannya. Lalu kita berjalan, subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus begitu, saya aja yang jalan, Bapak Ibu biar di tempat enggak apa-apa. Baca tasbih terus atau membaca doa, terus berjalan berkeliling.
Jalan berkeliling. Terus, nah ini pojokan yang paling dekat dengan Hajar Aswad, ini namanya Rukun Yamani. Mengapa Rukun Yamani? Berarti negara Yaman sebelah situ. Maksudnya begitu, ini Rukun Yamani. Pojok Yaman namanya, ke arah Yaman, yang lagi perang saudara sekarang. Jadi kita begitu sampai di Rukun Yamani, kita ngarah lagi ke arah Hajar Aswad. Dengan mengucapkan lagi Bismillahi Wallahu Akbar tanpa dihusap ke wajah. Tanpa mencium, cuman mengucapkan subhanallah, bismillahi wallahu akbar. Lalu dianjurkan membaca doa di sambil jalan itu, Allahumma, ayo ikut, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil jalan itu, sambil jalan nyampe lagi kita. Nyampe lagi. Tapi kalau enggak hafal dan enggak membaca, yang hafal aja, yang Rabbana atinanya enggak apa-apa. Jadi Rukun Yamani ini ke Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca itu jadilah enggak apa-apa. Apa yang hafal, mau istighfar juga enggak apa-apa. Merasa kita ini banyak dosa Pak, biar dihapuskan, istighfar aja diperbanyak, nggak apa-apa. Nah sampai di sini lagi kita sudah dapat satu putaran ini, walaupun tanpa berhenti, sudah dapat satu putaran. Kita memandang ke Hajar Aswad lagi, Bismillahi Wallahu Akbar, lalu dihusapkan lagi ke wajah, usapkan lagi ke wajah, begitu. Jalan lagi kita, ini putaran kedua. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdoa yang kita bisa atau beristighfar, terus mutar jalan lagi. Terus sini nanti Hijri Ismail sebelah sini ya. Hijri Ismail cincin. Sebelah sini sampai di Rukun Yamani lagi. Bismillahi wallahu akbar tanpa dihusap dan tanpa dicium. Lalu kita membaca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kita di Rukun Hajar Aswad lagi. Berarti sudah 2 putaran kan? Lakukan yang serupa, sama caranya. Jadi sampai 7 kali putaran. Kalau bisa yang pelupa pakai tanda hitung lah. Pakai tanda hitung apa 7 butir tasbih misalnya Pak. Atau pakai jarinya gitu. Takut lupa. Bahaya kalau lupa semua. 25 jamaah lupa, mutawibnya lupa, tour leadernya lupa juga. Bingung ini berapa? Nanti salah-salahan. Jadi harus ada yang ingat ya. Jadi salah satunya. Sampai di sini sampai 7 kali selesai. Tawafnya selesai. Selesai tawaf ada beberapa sunnah. Sebentar. Ini ketutup lagi. Selesai tawaf nanti ada beberapa sunnah yang akan kita kerjakan tergantung bimbingan mutawif. Contoh misalnya minum air zam-zam dulu. Kan capek nih. Minum air zam-zam. Kalau ada aturan situasional di sana nggak boleh begitu-begitu lagi, langsung sa'i. Ya langsung sa'i. Karena kebijakan Saudi kita nggak tahu. Mereka bisa berubah dalam hitungan menit dan detik. Dan Saudi itu Pak, pemerintah yang paling kaku. Ngelawan dikit sama pemerintah langsung ditangkap. Makanya saya sampaikan, negara paling bebas di dunia itu kalau negara Islam ya Indonesia. Kalau di Saudi itu paling kaku. Dianggap melawan pemerintah langsung hukum pancung. Saking beratnya di sana. Jadi kita harus taat betul di sana. Nggak ada yang bisa sedikit pun ngebantah aturan resmi yang ada di sana. Termasuk warga negara asing. Jadi kita kalau sunnah biasanya minum air zam-zam, kemudian sholat bisa kita pilih sholat di belakang makam Ibrahim, karena nggak mungkin sekarang sholat di makam Ibrahim selurusan makam Ibrahim, karena tempat orang tawaf soalnya. Kalau zaman dahulu kan tidak begitu ramai, maka kita selurusan makam Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat, lalu berdoa, doanya bisa dibimbing oleh mutawibnya. Atau kita doa masing-masing dengan bahasa kita. Salat sunnahnya mutlak juga. Usolli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala.
saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gitu aja. 2 rakaat selesai sholat, berdoa, terserah mau minta apa. Mau pakai doa buku panduan juga boleh. Mau bareng-bareng juga boleh. Biasanya orang habis itu foto-foto dulu biasanya. Foto ke Ka'bahnya, ya itu mah situasional ya. Habis itu kita akan sa'i. Selesai kita melakukan tawaf, kita akan masuk ke sa'i. Baik, kita loncat ke sa'i. Nah, begitu sa'i, kita akan ke area mas'a namanya, area sa'i. Anggap aja ini ya, area sa'inya Bapak Ibu. Ke area mas'a. Ketika kita ke area mas'a, sambil nanjak itu kan ajak nanjak tuh. Dibuat agak nanjak. Ya tadinya nanjak banget karena faktor sekarang sudah dibangun, hanya disisakan gundukan batu Bukit Safa dan Marwah. Itu batu asli, cuman dikandang pakai kaca. Karena kalau nggak dikandang takut dicongkel orang Indonesia, dijadiin batu akik nantinya. Makanya takut dicongkel-congkel orang, makanya dikandang. Naik ke Marwah. Ketika kita naik ke Marwah, ke Safa dulu, ke Safa, naik ke Safa. Safa di sebelah sini, Marwah sebelah sana. Kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Itu yang kita baca. Biasanya sama mutawibnya nanti dibimbing, diajak baca. Naik kita ke Marwah. Sampai di Marwah, kita akan menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun Ka'bahnya nggak kelihatan, ada anak panahnya. Ada anak panahnya. Lalu kita akan membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu kita akan berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Zikir ya ini. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita berdoa sambil menghadap Ka'bah juga, ngangkat tangan. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil islami alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Nah, kita membaca doa itu. Kemudian kita turun dari Safa dan naik nih, baca ngarah ke arah Ka'bah begini. Walaupun nggak kelihatan tapi ada anak panahnya. Kita turun sambil membaca zikir yang sudah tertulis di bukunya. Kalau mutawib ngajak baca, ikutin mutawib. Kalau mutawib nggak ngajak baca, baca sendiri. Kalau baca sendiri takut keselandung, baca apa saja. Basik. Yang penting jangan nyanyi ya. Baca apa saja, istighfar dan lain sebagainya. Nah, begitu ada lampu hijau, agak turun sedikit, nggak lama kita ketemu lampu hijau. Tanda panjang lampu hijau. Itu laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Ibu-ibu jalan saja. Sambil lari-lari kecil membaca Rabbighfirli warham wa anta al-azzu al-akram, atau bentuk lafaz yang lebih panjang sambil lari-lari kecil begini. Tapi jangan ngebut ya Pak, ketinggalan ibu-ibunya. Nah, jadi lari-lari kecil begini di lampu hijau. Kemudian kita setelah lampu hijaunya habis, jalan lagi biasa sambil istighfar, sambil baca doa. Lantas kita akan sampai di Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah. Jarak tempuhnya Bapak Ibu 450 meter. Jadi 7 kali sa'i itu Pak, totalnya 3 kilo lebih. Pegel. Kalau tawaf enak, singkat. Sa'i yang pegel. Masalahnya kan lantainya ini marmer. AC-nya super dingin. Mungkin kalau zaman corona nggak pakai AC, wallahu alam ya. Jadi AC-nya dingin. Nah, itu yang bikin kaki kita sakit.
bisa kram kaki itu, Pak. Jadi kalau menurut pengalaman saya yang paling berat itu adalah sa'i. Kalau tawaf biasa, kalau sa'i panjang rutenya soalnya. Naik ke Bukit Marwah, kita baca lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sa'airillah. Sampai di Bukit Marwah, kita berdoa. Nanti Muthaib yang bimbing. Kita berdoa. Kemudian setelah berdoa, kita turun ke lorong satunya. Kan ini lorong beda arah. Dari sana kita sebelah kanan, rutenya selalu sebelah kanan. Dari Safa ke Marwah sebelah kanan, turun muter begini, turun yang sebelah kanan sebelah sini. Ke Safa kita, hitungannya satu. Kita jalan ke Safa dengan cara yang sama. Ketemu lampu hijau kita lari-lari kecil, bagi yang laki-laki, perempuan jalan biasa. Naik ke Safa lagi dengan cara yang sama seperti tadi, berdoa lugu di Safa. Kita sudah dapat 2. Turun lagi Bapak Ibu ke Marwah. Sampai di Marwah kita sudah dapat 3. Marwah 3. Turun lagi kita ke Safa dapat 4. Dapat 4, saya praktikin saja 4. Singkat cerita langsung ke Marwah lagi dapat 5. Dengan cara yang sama dapat 5. Turun lagi ke Safa dapat 6, putarannya itu. Dapat 6 kita. Sampai di Safa sudah dapat 6. Nah, dari Safa ke Marwah terakhir kita dapat 7. Nah, sini dapat 7. Sampai di sini kita dapat 7. Selesai sa'inya. Sudah 7 selesai sa'i di sini, maka tahallul. Ingat, jangan gegabah. Jangan tahallul sendiri. Karena merasa sudah sukses, gunting sendiri, kena dam. Karena yang boleh mentahallul kita orang yang sudah tahallul atau orang yang tidak sedang ihram. Contoh misalnya di situ yang sedang sa'i belum tahallul semua. Kita mau nyuruh orang yang sudah tahallul nggak ada, maka ada petugas sapu itu, petugas kebersihan Masjidil Haram. Karena dia tidak ihram, maka dia yang mencukur rambut kita. Nah, kita yang dicukur, boleh kita mencukur istri, begitu. Mencukur yang lainnya. Ingat, yang mentahallul tidak boleh orang yang sedang ihram. Yang mentahallul adalah orang yang sudah tahallul atau orang yang memang tidak sedang ihram. Diperhatikan, karena ada yang gegabah, guntingnya sendiri rambutnya. Enggak boleh. Jadi harus suruh orang yang sudah tahallul atau orang yang sudah tidak sedang ihram. Selesai tahallul, selesai. Jadi umrah itu sesingkat itu. Selesai tahallul, selesai. Mau gundul cari barber shop di sana, mau digundulin kan? Ibu-ibu jangan gundul, jelek nantinya. Yang gundul kan bapak-bapak. Jadi pulang ke hotel, mandi, selesai umrohnya. Baik, kita kembali ke kursi lagi. Ada ini ihramnya mana? Kain ihramnya. Oke, Bapak Ibu ihram. Bapak Ibu yang laki-laki, yang bapak-bapak bawa kain ihram? Ada yang bawa? Untuk kita sama-sama belajar ya memakai kain ihram. Yang nggak bawa kita sediakan. Simpel saja sih sebetulnya, nggak apa-apa. Simpel ya. Ini pakaian ihramnya. Ada 2 macam ya Pak, cara mengenakan pakaian ihram. Untuk bawahannya saja yang paling penting. Ada 2 macam. Pertama, ujung ketemu ujung.